Ngobras, ngobrol asik dan santuy bersama Fakultas Dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hai Sobat Ngobras. Ya, jumpa lagi nih bareng saya ya, yaitu di kesempatan sore hari ini ada saya Nurul Khotimah ya, yang akan membicarakan tentang menjeda dalam berkarya, menjeda dalam produktivitas ya. Dan narasumber kita pada sore hari ini adalah yang sosok yang sangat luar biasa sekali ya, yang sudah dikenal ya seantero UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri ya. Mari kita kenalkan, ada beliau juga kebetulan menjabat sebagai Kepala Laboratorium Fakultas Dakwah ya. Sore hari ini mari kita sambut beliau adalah Bapak Muridan MAG. Oke. Selamat sore, Pak Muridan. Selamat sore. Assalamualaikum Mbak Nurul. Oke, waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah, alamin. baik ya. Ramadan, puasa lancar aman ya Pak? Alhamdulillah sampai hari ini belum putus. Belum mokel ya Pak ya? Ya. Nah, jadi belum pedot ya sampai ini hari ke berapa? Hari ke-10. Ya, hari ke-10, hari ke-10. 10 hari pertama. Bener ya. Tapi walaupun Ramadan, walaupun puasa, produktivitas itu harus tetap terjaga ya Pak ya. Ya. Jadi harus tetap berkarya semacam itu ya. Iya betul. Oke, terus gimana nih menurut Pak Muridan nih? Jadi entah selama puasa ini ataupun mungkin di hari-hari biasa ya, dalam memanage waktunya, dalam menjeda waktunya ya, untuk meningkatkan produktivitas, dalam hal ini nanti produknya adalah membuat banyak karya, itu bagaimana kira-kira Pak? Ya. Baik, kalau kita bicara tentang waktu, ya, kalau saya ini mengarahkannya pada satu ayat, ya, satu surat yang disampaikan di dalam Al-Quran, wal asri, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wal asri, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Jadi ketika kita tidak mampu ketika kita tidak mampu memanage sebuah waktu atau memanage waktu, maka kita betul-betul dalam kerugian. Makanya di ayat itu nanti illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihah, dan beramal soleh. Nah, amal soleh inilah produktivitas. Gitu. Ya. Jadi semakin amalnya banyak, produktivitasnya semakin tinggi gitu ya. Jadi bahkan Ramadan yang katanya sebagian orang mengatakan Ramadan itu membuat produktivitas itu menjadi rendah. Kalau tidak juga gitu ya, tidak juga. Kalaupun ada pengurangan itu hanya pada aspek waktu saja itu ya, aspek waktu, tapi bahwa sesuatu yang dikerjakan bisa jadi lebih banyak gitu ya. Biasanya kalau di hari-hari biasa itu jam 8 jam 9 setelah pada isya tidur bangun sudah pagi, tapi bahwa ketika Ramadan tidak seperti itu, ada perubahan waktu ya, ada perubahan waktu di mana ada malam-malam yang memang kita diberikan tempat ya, tempat untuk berkarya. Misalnya kita bangun jam berapa, jam 3 ya. Kita membangunkan untuk misalnya istri masak, sahur, istri masak, sahur. Nah, kita bisa membuat sesuatu gitu ya. Gitu. Jadi karya ini bukan hanya berupa kerjaan yang harian, bukan hanya itu, tapi karya itu bentuknya banyak gitu ya, bentuknya banyak, tergantung kepada kemampuan masing-masing. Siap, gitu. Boleh. Terus tadi dicontohkan jam 3 pagi bangun istri gitu ya untuk menyiapkan makanan sahur, terus kemudian kita bisa berkarya. Itu dari Pak Muridan sendiri kira-kira ngapain aja itu Pak?
sambil nungguin istri menyiapkan makanan sahurnya itu? Ya, kalau saya sih kebetulan banyak kegiatan ya. Kita banyak kegiatan di musola, ada kajian minggu, ada kultum di beberapa musola itu. Nah, kita menyiapkan materi-materi itu. Ditambah kadang kan ada permintaan misalnya dari apa namanya surat kabar misalnya minta buatkan berita gitu, buatkan berita pernyataan gitu. Makanya kadang kita membuat dalam waktu 1-2 jam itu untuk membuat berita pernyataan sambil mencari ide-idenya kira-kira apa gitu. Kalau kemarin yang terakhir kan kita diminta untuk membuat satu karya ya, satu berita ya, satu berita pernyataan tentang bulan Ramadan gitu. Makanya kemarin kita buat dan itu kemudian diangkat di Antara dan Republika gitu. Luar biasa. Berarti memang sudah banyak banget karya-karya yang dihasilkan dari Pak Muridan sendiri ya. Terlebih juga sudah banyak masuk artikel di surat kabar dan sebagainya begitu ya. Itu berarti di surat kabar mana aja itu Pak kira-kira? Sebenarnya yang utama sih di Antara ya, di Antara News, tapi kemudian Antara kan mempunyai kerjasama dengan Republika sehingga sedikit ada perubahan itu di Republika. Nah setelah itu banyak media-media lokal yang kemudian merujuk pada artikel itu. Gitu sebenarnya, sehingga kalau kita lihat jadi banyak gitu loh. Ternyata saya kok jadi nulis ada di Lampung, ada di apa namanya Kalimantan, saya nggak pernah nulis itu gitu. Ternyata itu dirujuk lagi dari Republika, dari Antara. Oke. Jadi memang sudah banyak ya Pak ya. Terlebih di sini buat sobat ngobras ya, sobat ngobras itu kan beberapa banyak yang pengen berkarya dalam hal ini menulisan semacam itu. Nah kadang itu kan beberapa terkendala nyari ide, nyari konsep dan sebagainya. Nah kira-kira dari Pak Muridan sendiri itu untuk bisa menemukan ide itu kira-kira harus berada di tempat sunyi kah atau bagaimana, itu kira-kira gimana itu Pak Muridan? Baik, saya punya pengalaman ini. Punya pengalaman ketika kemudian mencari ide itu adalah kita banyak membaca. Ya, kita banyak membaca dari artikel-artikel yang ada kalau memang kita ingin menulis di media massa. Dari beberapa artikel sekarang tema yang lagi rame itu apa? Nanti di antara tema-tema itu biasanya akan muncul pernyataan-pernyataan tertentu. Gitu. Pernyataan inilah yang kemudian kita coba untuk angkat. Gitu. Kita angkat. Pasti ada pernyataan-pernyataan unik gitu ya, dan itu terbaru. Nah dari situlah kemudian kita coba untuk angkat dan kita carikan landasannya. Oke, baik. Jadi memang perlu banyak referensi terlebih dahulu ya. Ya. Tapi intinya sih tidak apa namanya, tidak harus menulis lah ya. Yang namanya berkarya itu tidak harus menulis ya. Isinya banyak. Intinya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kalau memang punya apa namanya kegiatan yang lain, punya keahlian yang lain, ya pakai keahlian itu. Yang penting bahwa keahlian itu dilakukan dalam kerangka qorib ilallah gitu. Dalam kerangka mendekatkan diri kepada Allah. Terserah itu mau apa saja itu keahliannya. Dia punya keterampilan apa? Mau punya seni gitu kan, mau punya apa namanya, misalnya seni lukis, seni pahat, seni apa, silakan dikembangkan gitu kan. Nah, yang penting apa namanya, seni-seni ini bisa bermanfaat bagi yang lain kan, prinsipnya itu khairun nas anfa'uhum linnas. Kita misalnya seni pahat gitu ya, seni pahat, nah, kita bisa menghadirkan orang lain, berikan pembelajaran, kemudian syukur-syukur bisa menghasilkan itu secara ekonomi menjadi yang nganggur-nganggur itu jadi punya kerjaan, terus yang seni lukis dan macam-macam. Jadi banyak hal ya, tidak harus di dalam dunia tulis menulis. Mungkin kalau akademisi di kampus itu ya memang sangat lekat dengan dunia tulis menulis. Penulisan, jadi yang
penting kita harus banyak referensi terlebih dahulu ya, entah dalam hal menulis ataupun seni dan sebagainya, itu kan juga perlu referensi ya Pak Iya, ya. betul. Baik ya. Terus karena sudah banyak sibuk berkarya ya, karena kita kan juga sebagai manusia itu kan perlu menjeda ya. Jadi itu waktu menjedanya itu kira-kira kapan Pak? Ataukah mungkin seperti mereka-mereka yang di pemerintahan itu tidur hanya cukup 2 jam, 3 jam sehari karena lebih banyak suka berkarya dan sebagainya, itu bagaimana kira-kira Pak? Ya, sebenarnya ini lagi muncul perbedaan itu ya. Kadang orang tidur ini istirahat untuk tidur misalnya. Tadi tidur ya. Kalau tadi orang di kantoran tidurnya 2 jam misalnya. Iya, kadang iya. Jadi kalau kita mengacunya kepada kebutuhan biologis, maka sebenarnya istirahat tidur itu ya bisa jadi ada di siang, ada di sore, ada di malam. Itu kalau kebutuhannya biologis ya. Tapi kalau kita mengacu kepada kesehatan kan enggak. Nah, kita mengacu kepada konsepnya kesehatan, misalnya siang ya boleh tidur lah jam 12 sampai jam 1 misalnya, seperti itu. Nanti jam setengah 8 sudah tidur, bangun pagi olahraga. Itu sangat berbeda ini ya, sangat berbeda. Nah, kalau saya ini lebih pada kebutuhan biologis ya, pada kebutuhan biologis ya. Walaupun misalnya sudah jam 11 malam itu, belum tentu ngantuk gitu, belum tentu ngantuk. Ya, kita tidak akan paksakan untuk tidur gitu. Ya kita untuk baca-baca itu barangkali ada sesuatu yang bisa disampaikan untuk besok hari di di masyarakat. Ya, prinsipnya tadi kembali kepada khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Ya, sedikit tapi mudah-mudahan ini ketika disampaikan kepada masyarakat di bulan Ramadan, kita kan ada kalau di bulan Ramadan ada kultum ya. Ada kultum, masih pada taraweh, ada subuh itu, masih ada kajian minggu juga. Biasanya minggu kalau di tempat saya itu yang kajiannya RW, ibu-ibu RW itu, satu RW itu kemudian mengadakan kegiatan pengajian dari jam 9 sampai jam 12. Cukup lama karena kita kurang lebih bicara di sana itu 2 jam. Luar biasa. Berarti itu selama 2 jam ngomong terus gitu Pak? Ataukah konsepnya ada Q&A juga atau bagaimana? Ya, jadi kita memberikan waktu 30 menit ya untuk dialog. Tapi ya karena memang mad'u kita itu adalah kesepuan itu ya. Ya, yang bertanya hanya orang-orang yang memang memiliki latar belakang pendidikan yang cukup gitu. Kalau yang biasa, yang awam-awam ya nggak bertanya gitu. Jadi yang bertanya ya hanya beberapa orang yang pensiunan dan sebagainya, itu seperti itu. Baik Sobat Ngobras, ini masih ada beberapa pertanyaan lagi nih buat Pak Muridan ya. Jadi mengenai tadi di awal disampaikan ayat ada yang tentang wa'amilus sholihat gitu ya. Solihat itu kira-kira relevansinya bagaimana itu Pak dengan tema kita pada sore hari ini? Ya, baik. Tadi saya menyampaikan satu surat Al-Asr ya. Wal 'asri a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihah. Itu jadi relevansinya dengan tema kita yaitu tentang menjeda. Menjeda itu berarti bicara tentang waktu, gitu kan. Menjeda untuk berkarya. Nah, berkarya itu berarti bicara tentang produktivitas. Bahwa produktivitas suatu kegiatan atau sebuah pekerjaan yang kita lakukan. Ya, kalau di dalam ayat yang kedua atau ketiga ini. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihah. Di situ ada kata amanu wa 'amilus sholihah. Jadi bahwa pekerjaan kita itu, amal soleh kita harus dilandasi oleh satu titik besar yaitu iman. Amanu itu. Jadi satu titik besar itu iman. Sehingga nanti betul-betul ketika iman ini dibawa, Allah itu hadir. Allah itu hadir. Masuk. Baik.
Karena banyak orang berkarya gitu ya tidak menghadirkan Allah gitu. Contohnya gimana itu? Ya misalnya orang berkarya membuat sesuatu, dia bekerja itu, tapi tidak menghadirkan Allah, sehingga kadang akan memiliki perbedaan ya, memiliki perbedaan. Kadang menjadi merasa lelah, merasa apa itu kan. Tapi kalau sudah menghadirkan Allah, Allah dihadirkan di dalam kehidupannya, dia merasa diawasi bahwa dia berbuat itu karena memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semangatnya semakin membara, semakin tinggi. Dan andaikan dari kreativitasnya ini, dari produktivitasnya ini menghasilkan sesuatu itu adalah dia yakini sebagai sesuatu yang diberikan oleh Allah sebagai rizki ya, yang kemudian ketika diberikan ke keluarganya, ke saudaranya itu menjadi rezeki yang halalan thayyiban gitu. Luar biasa sekali ya. Jadi memang Allah itu harus selalu ada dalam setiap aktivitas kita. Ya, betul. Ya. Oke, baik. Terus satu lagi ya, mungkin mengenai prinsip. Jadi setiap orang itu kan memiliki prinsip masing-masing ya. Terus gimana kalau menurut Pak Muridan sendiri mengenai prinsip dalam menjaga produktivitas atau malah mungkin meningkatkan produktivitasnya itu bagaimana? Ya, baik. Sebaiknya sih yang namanya orang itu setiap hari harus ada peningkatan. Harus ada peningkatan. Walaupun persentasenya kecil ya. Tapi harus ada peningkatan. Ini sesuai yang disampaikan oleh Nabi, "Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabihun." Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari sebelumnya, maka dialah orang yang beruntung gitu. Jadi teruslah menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik gitu. Jadi apapun kreativitas kita, apapun pekerjaan kita, apapun keahlian kita terus tambah walaupun sedikit demi sedikit. Inilah yang dibahasakan barokah ini. Jadi kebaikannya selalu bertambah termasuk manfaatnya. Ya, jadi manfaatnya bukan hanya untuk pribadi, untuk keluarga, tapi juga untuk masyarakat. Karena inilah yang dikatakan oleh Islam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Oke. Baik, ya begitu tadi ya Sobat Ngobras, sudah banyak banget yang disampaikan oleh Pak Muridan ya. Dan ini juga kita sudah ada di penghujung acara ya, jadi kita harus mendengarkan sekali lagi mengenai closing statement ya dari Pak Muridan terkait tema kita di sore hari ini ya. Itu bagaimana Pak? Ya, baik Sobat Ngobras, dari tema kita tentang menjeda untuk berkarya, setidaknya ada 3 hal yang harus kita pegangi. Jadi di dalam berkarya kita menghormati waktu, ya, menghargai waktu, tapi iman harus dibawa. Ini yang pertama, iman dibawa. 2, amal soleh, ya, amal soleh harus harus dipegang, harus dipegangi bahwa amal kita harus amal yang sifatnya mengandung kesalehan, kebaikan. Yang ketiga, bahwa amal itu harus selalu meningkat dari hari ke hari. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oke, baik. Jadi 3 prinsip yang mesti dipegang ya, terlebih di sini buat Sobat Ngobras semuanya ya. Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan itu harus selalu ada ya dalam setiap aktivitas kita, semacam itu. Oke, Sobat Ngobras, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen ya di channel YouTube kita. Di channel YouTube-nya adalah Fakultas Dakwah UIN Saizu ya. Jadi nanti jangan lupa setiap jam 17 ya, setiap jam 5 sore Sobat Ngobras mesti update ya, mesti menyimak dan mesti mendengarkan terkait tema-tema yang nanti sudah di-upload ya, yang nanti akan ditayangkan oleh kita di channel YouTube kita semacam itu.
Oke, begitu. Terima kasih Pak Muridan. Sama-sama, Ya, Mbak sehat Nurul. selalu. Amin. Ya. Dan begitu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.